Gorawira Madejala. Selamat datang di Weekly News Kormada 1 bersama saya Serda Novika. Berbagai rangkuman berita Kormada 1 dalam sepekan akan saya sajikan untuk Anda. Seorang nelayan bernama Riko usia 23 tahun dilaporkan tenggelam di perairan Tanjung Kepala Pulau Gelam, Kecamatan Kendawangan Kiri, Kabupaten Ketapang pada Rabu 17 April 2024 saat sedang memancing di tepian Pulau Gelam. Respon cepat tim SAR gabungan membawa hasil ketika korban berhasil ditemukan pada Jumat 19 April 2024 di perairan Tanjung Kepala Pulau Gelam dan dievakuasi ke kediamannya Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang setelah 3 hari pencarian yang intensif. Tongkat Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak resmi diserah terimakan dan dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada 1, Laksamana Muda TNI Dr. Yosuryono Hadi, MTR Han, MTR Opsla, selaku Inspektur Upacara di Lapangan Apel Mako Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat. Serah terima jabatan dan Lantamal 12 Pontianak dari Laksamana Pertama TNI Agung Muhammad Kancana diserah terimakan kepada Laksamana Pertama TNI Afianto Roswirawan yang sebelumnya menjabat di Pati Sahli Kasal Bidang Wilnas. Selanjutnya, Laksamana Pertama TNI Agung Muhammad Kancana akan menempati jabatan sebagai Wadan Seskoal. Pangko Armada 1 juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada Laksma TNI Agung Muhammad Kancana yang telah bertugas dengan baik selama menjabat sebagai Dan Lantamal 12. Tidak lupa Pangko Armada 1 berikan ucapan selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut kepada Laksma TNI Afianto Roswirawan sebagai Komandan Lantamal 12 Pontianak. Tim Fleet One Quick Response Lantamal 4 Batam berhasil menangkap satu tersangka yang membawa 19 kg narkoba jenis sabu-sabu serta menyelamatkan 4 pekerja migran Indonesia non-prosedural di perairan Pulau Siondo, Batam, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berdasarkan informasi dari tim Intel Lantamal 4 tentang rencana penjemputan narkoba dari Malaysia menggunakan speedboat 200 PK di wilayah tersebut. Setelah pengejaran, tim berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti sabu-sabu senilai hampir 19 miliar rupiah. 4 PMI ilegal yang hendak kembali ke Indonesia telah diserahkan kepada BP 3MI Batam untuk pendataan dan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe bekerja sama dengan Kejari Aceh telah memusnahkan 350 dus rokok tanpa cukai yang diduga merugikan negara sekitar 1,3 miliar rupiah. Proses pemusnahan ini dilakukan di Pos Babin Potmar, kawasan Rancung Batupat, Muara 1, Kota Lok Sumawe. Kolonel Laut Pelaut Andi Susanto selaku Danlana Lok Sumawe menyatakan bahwa pemusnahan tersebut merupakan hasil dari operasi keamanan laut yang dilakukan oleh Lana Lok Sumawe. Selain rokok, 1 unit kapal kayu yang digunakan sebagai sarana pengangkut barang juga diamankan dalam proses tersebut. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia mengadakan fokus group discussion di Aula Yosudarso Mako Koarmada 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan tema strategi pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisir. Acara ini dibuka oleh Wakil Gubernur Lemhanas RI, Letnan Jenderal TNI Eko Margiono, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Lemhanas RI dan TNI. Wagub Lemhanas RI menjelaskan bahwa FGD ini sebagai respon terhadap ancaman serius dari kejahatan transnasional, narkoba, dan penyelundupan senjata yang semakin kompleks. Sementara itu, Pangko Armada 1 Laksamana Muda TNI Dr. Yosuryono Hadi, MTR Han, MTR Opsla, yang diwakilkan Kasko Armada 1 Laksma TNI Haris Bima Bayuseto, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dan strategi terkoordinasi untuk mengatasi tantangan di Kepri yang rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional. Tim SAR gabungan yang terdiri dari anggota Pos TNI Angkatan Laut Pangandaran, Satpol Airut, Basarnas, BPBD, Balawista, SAR Barakuda, Tagana, SAR MTA, SAR Siga Persis, Pangandaran Dive Club, dan masyarakat berhasil menemukan kedua korban tenggelam di pantai Pangandaran. Setelah sebelumnya hilang terseret arus saat berenang bersama teman-temannya di pantai barat Pangandaran. Jasad kedua korban langsung dibawa ke RSUD Pandega dengan menggunakan kendaraan Ranger milik Satpol Air Polres Pangandaran untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada keluarga. Demikian Weekly News Kormada 1 kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar TNI Angkatan Laut. Hanya di YouTube Kormada 1, Gorawira Madejala, Jala Soeva, Jaya Mahe.